Bikin web server pakai .mcu? Yuk bahas tuntas bareng Coders Indonesia. Nah, sebelum lanjut, boleh dong minta bantuannya sebentar ya dengan cara mengklik tombol subscribe yang berwarna merah seperti ini di setiap video atau di halaman channel. Kenapa bang? Karena dengan begitu lu udah membantu Coders Indonesia untuk mewujudkan Indonesia canggih dengan IoT. Dan jangan lupa like juga share semua video yang ada di Coders ID. Kenapa? Supaya teman-teman kalian nih pada tahu bahwa di sini ada konten-konten menarik yang bisa membantu kalian mempelajari tentang IoT juga Arduino dengan mudah juga asik gitu ya. Oke, dengan cara klik ini subscribe lalu nyalakan loncengnya. Oke, done. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Dimas di Coders Indonesia. Oke, dan kita masih ngomongin .mcu gitu ya. Kali ini gue mau ngebahas tentang yang namanya membuat web server sederhana gitu ya dengan menggunakan Node MCU ESP8266. Oke, yuk kita mulai. Dimulai dari mana gitu ya? Dimulai dari modem atau router atau tethering atau apa itu gitu ya. Intinya gitu ya, dalam studi kasus ini kita harus memiliki satu koneksi internet yang utuh gitu, baik itu mau modem portable, ISP ataupun tethering HP kalian. Terserah lah, atur aja. Kalau di sini gue menggunakan modem portable gitu ya bernama gitu ya. Ntar gue disangka endorse lagi. Oke, itulah intinya. Nah, setelah kita menggunakan satu modem gitu ya, kita lanjut ke Node MCU ESP8266. Nanti di dalam Node MCU ini kita akan membuat sebuah codingan yang mana codingan ini nanti akan berisi sebuah request koneksi ke modem gitu ya. Lalu nanti juga ada codingan sebuah halaman web sederhana yang mana halaman web yang ada di dalam Node MCU ini nanti akan digunakan oleh klien-klien yang ada di sini gitu ya, yang ada di sini nih nanti akan digunakan. Untuk apa? Untuk berinteraksi dengan semua hal yang tersambung atau terhubung dengan Node MCU. Misal LED, relay atau motor atau apapun itu. Oke. Jadi proses pertamanya adalah nanti Node MCU ini akan merequest gitu ya, merequest koneksi ke modem. Setelah dia request koneksi ke modem dan dibalas oleh modem, dia si modem gitu, dia di sini si modem akan memberikan alamatnya untuk si Node MCU. Misal dalam hal ini adalah 192.168.8115 gitu ya. Artinya sekarang Node MCU ini memiliki alamat ini gitu yang nanti akan kita akses melalui browser. Kok aneh alamatnya Kang atau Bang? Nggak usah bingung, ini tuh alamat IP mirip banget sama domain. Kalau misalkan kalian emang akses google.com itu kan lebih enak dibaca gitu ya. Atau misalkan sebuah website gitu ya, itu kan enak dibaca. Padahal di balik layarnya adalah sebuah angka-angka ini. Itu cuma lebih humanis aja, jadi nggak usah pusing ya. Nanti alamat ini kita akan akses melalui browser. Oke. Nah berarti sekarang si Node MCU ini udah memiliki alamat ini. Dan ini artinya sudah terdaftar dan akan bisa diakses nanti oleh si klien. Oke. Itu dia Node MCU-nya udah beres. Nah, selanjutnya misal kita menggunakan komputer gitu ya atau HP gitu. Nanti kalau kedua alat ini udah terkoneksi dengan internet yang ada di sini, kita akan mengakses alamat ini. 192.168.8115. Kalau ini diakses, begitu diakses nih, diakses gitu ke sini ya. Nanti si router atau si modem ini akan menyambungkan ke si Node MCU karena alamat ini milik si Node MCU. Oke. Nah, nanti Node MCU akan membalas gitu ya, akan membalas si request dari klien akan dibalas gitu dengan berupa tampilan sebuah web yang nanti akan kita buat, di mana isinya nanti ada button yang akan dipakai sebagai interaksi dengan LED yang ada di sini atau perangkat yang ada di sini nantinya. Gitu ya. Oke, gitu aja. Jadi ringkasnya adalah ketika seorang klien gitu ya mengakses alamat milik si Node MCU gitu, Node MCU, nanti Node MCU akan membalasnya dengan sebuah halaman web yang akan kita akses gitu ya.
dan itu akan memberikan kita sebuah interaksi yang cukup menarik seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu aja sederhananya dari bagaimana cara kerjanya sebuah web server sederhana yang akan kita buat dengan menggunakan Node MCU ESP8266. Nah, banyak banget namanya. Oke, mungkin gitu aja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kodenya kuya. Gaskeun. Oke, kita udah sampai juga ke dalam editor code gitu, code editor. Dan kita menggunakan platform I/O di dalam Visual Studio Code. Kalau kalian belum tahu bagaimana caranya, bisa klik link di pojok kanan atas bagaimana cara menggunakan platform I/O-nya. Oke. Dan buatlah sebuah project menggunakan board ESP gitu ya, dan frameworknya Arduino. Kalau udah beres gitu ya, sebelum kesini nih, kita masuk dulu ke dalam platform.ini. Pastikan environmentnya seperti ini, platformnya ESP, boardnya Node MCU, frameworknya Arduino. Oke, pastikan seperti ini. Kalau udah, yuk lanjut kita ke main.cpp. Oke. Nah, di sini gue udah kopas gitu ya, dan di sini gue akan jelasin dari mana bang, link lengkapnya ada di deskripsi. Gue ngambil dari Random Node Tutorials gitu ya. Kalian lihat aja di sana bagaimana codingannya. Tapi di sini gue sudah melakukan beberapa perubahan gitu ya. Oke, nah pertama yang dilakukan adalah pastikan kita menginclude library bernama esp8266.wifi.h gitu ya. Kalau ini nggak ada, berarti settingan kalian di dalam platform.ini itu masih salah gitu. Kalau di sini salah, pasti di sini juga salah. Oke, jadi pastiin bener dulu. Nah, kalau udah gitu ya, lanjut ke sini. Kalian di sini membuat sebuah konstanta bernama SSID dan password, di mana SSID ini adalah isinya nama jaringan internetnya. Misal tethering kalian atau modem kalian bernama jangan lupa sholat gitu ya, atau best friend forever gitu ya misal. Nah, sesuaikan aja passwordnya yang memang kalian punya gitu. Misal passwordnya apa, masukin aja ke sini. Oke, ini yang akan yang akan digunakan ketika si Node MCU nantinya merequest sebuah alamat IP seperti itu. Nah, lanjut di sini kita membuat sebuah sebuah server gitu dengan kelas WP server di mana portnya ada 80. Maksudnya apa? Port 80 adalah port untuk HTTP gitu ya. Jadi HTTP itu portnya adalah 80. Kalau HTTPS gitu ya, itu portnya 443 seperti itu ya. Nah, ini kita membuat sebuah server dengan HTTP nantinya, yaitu portnya 80. Oke, sesuaikan aja. Lalu di sini kita membuat sebuah variabel bernama header gitu ya, yang mana nantinya ini akan menampung HTTP request, yaitu itu tentang web sih, nggak usah dibahas lebih lanjut, tapi ikutin aja. Oke, lanjut ke sini. Ini untuk auxiliary aja, tambahan untuk memberitahu bahwa state LED di dalam board Node MCU adalah off gitu ya, nantinya bisa off, bisa on dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke sini. Di sini gue mendefine sebuah konstanta bernama LED ESP8266 gitu ya. Di dalam Node MCU, LED built-in-nya itu ada di digital 4, di port digital 4. Jadi di sini gue menggunakan digital 4. Oke. Lalu di sini kita membuat sebuah milis. Nah, kalau kalian ingin tahu tentang milis, lihat aja di video gue sebelumnya dan linknya ada di pojok kanan atas. Gunanya apa, Bang? Untuk memberikan waktu jeda biar nggak kelamaan gitu ya. Kalau misalkan nggak ada yang connect, nggak ada yang mau masuk, gitu. Biar nggak kelamaan koneksinya ya. Jadi dibatasi supaya nggak ngehang, nggak nge-lag, nggak berat. Oke, itu dia tentang milis. Lanjut ke void setup. Biasa ya, setup itu adalah fungsi yang pertama kali dipanggil. Di sini gue menggunakan serial begin 9600 gitu ya, baud rate-nya 9600. Maksudnya adalah nanti ini akan digunakan untuk memberikan status si server atau status si Node MCU, karena di sini Node MCU sebagai server. Status gimana, Bang, maksudnya? Status dari si server itu sendiri.
misalkan udah dapat alamat IP-nya belum gitu ya, atau misalkan ada klien yang connect atau enggak, ada yang minta web page-nya atau enggak, atau misalkan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini nantinya akan digunakan sebagai pemberian status gitu. Lalu dikasih juga di sini ada pin mode untuk memberikan mode pada digital 4 yang akan dijadikan output gitu ya. Terus di sini digital write biasalah ya, ini memang ngasih state si LED untuk low atau untuk nyala dulu gitu. Nah, tulisnya nanti dia bakal ngasih tahu selama tidak ada koneksi dia bakal nunggu gitu. Di sini ada perulangan while ya. Dia bakal nunggu sampai bukan koneksi, maksudnya selama si node MCU belum mendapatkan alamat IP gitu ya. Dia akan menunggu gitu, akan menunggu dan diberi jeda sebanyak 500 milisekund. Sampai nantinya kalau misalkan udah connected atau udah terkoneksi antara node MCU dengan apa namanya, dengan router atau internet gitulah, sebut aja internet, nanti akan dilanjutkan ke sini gitu ya. Nanti akan diperinkan di dalam serial bahwa sekarang node MCU memiliki alamat IP sedemikian, misal 192.168.8.115 seperti itu. Oke. Nah, kalau udah dapat alamat IP, langsung jalanin aja si server. Yuk mulai gitu, server.begin. Mulailah servernya. Oke, itu tentang setup. Lanjut ke loop gitu ya. Nah, ini di loop, disinilah di dalam loop inilah kita membuat sebuah halaman websitenya gitu ya. Nah, dimulai dari sini. Kita membuat sebuah variabel bernama client, di mana variabel ini nanti akan menunggu adakah klien yang connect, ada nggak sih klien yang masuk ke dalam node MCU, artinya ada nggak sih klien yang merequest gitu ya, merequest halaman web milik si node MCU. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ada, yuk kita buat halamannya seperti itu ya. Ini mah biasa gitu ya, membuat timeout supaya tidak kelamaan di sini mah gitu. Oke, lanjut ke sini. Ini bisa dilewat. Nah, langsung ke sini. Kalau misalkan belum ada halaman websitenya, buatlah sebuah header gitu ya. Kirim ke si klien, kirim ke yang akses gitu ya, bahwa hey, gue siap nih, artinya node MCU siap nih gitu, bahwa sekarang gue siap memberikan HTTP gitu, dan dia akan memberikan respon kode 200. 200 artinya oke, artinya siap digunakan, tuh siap melayani Anda. Mantap. Nah, sampai situ ya. Nah, udah dari situ, di sini kita membuat sebuah logika if, di mana kalau si klien nantinya gitu ya, si klien nantinya mengakses misalkan 192.168 gitu ya, misalnya sini gini. Kalau misalkan nanti si klien tiba-tiba ngetik 192.168.8.115 gitu ya. Terus dia ngasih alamat _4 gitu ya, _on. Nanti ini akan dipanggil tuh, artinya di sini kalau ada seperti ini gitu, seperti ini, maka ini yang akan dipanggil. Lalu nanti serial bakal ngasih tahu nih, oh ternyata sekarang LED-nya on gitu ya. Tapi harus dibarengin juga, kita nyalain nih bahwa si LED sekarang dikasih logika low. Low-nya dalam hal ini adalah on, nanti on gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan si user di sini mengakses alamat alamat yang lain, dalam hal ini adalah seperti ini, 4_off gitu ya. Kalau nanti si user mengakses ini, node MCU akan memberikan respon yang ada di dalam sini. Lalu dikasih tahu nih ke serial bahwa sekarang LED akan off. Dilanjutkan dengan digital write, yaitu untuk mematikan LED yang ada di dalam node MCU. Oke, ini cuma logika sederhana untuk menghandle client request gitu ya, berdasarkan alamat yang dikirim dari si klien ke server. Server dalam hal ini adalah node MCU. Oke. Lanjut ke sini gitu ya. Nah, ini HTML-nya. Kalau kalian pernah belajar HTML, gue ucapkan selamat, gak akan terlalu pusing. Tapi nggak apa-apa, gue jelasin sedikit aja. Dimulai dari doc tipe HTML, kita membuat headnya gitu ya. Di sini membuat style. Style ini fungsinya untuk memberikan gaya. Iya, style tuh gaya. Lebih ke arah misalkan kalau on nanti buttonnya biru, kalau off buttonnya putih gitu ya. Nah, ini di sini tempatnya. Di sini. Kalian bisa pelajari tentang CSS kalau pengen tahu lebih lanjut, atau cascading style sheet. Oke.
Nah, setelah dari halaman style, kita lanjut ke bodinya yang mana di sini yang paling penting adalah ada di sini nih. Jika LED state-nya off, kalau misalkan nanti si LED built-in yang ada di Node MCU itu off, dia akan menampilkan button yang bertuliskan on, artinya siap di on kan gitu ya. Kalau tidak off gitu, artinya LED-nya lagi hidup, maka dia akan menampilkan button dengan tulisannya off yang artinya akan siap untuk di off kan. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Itu ada button, nantinya akan ngambil button ya. Seperti itu. Nah, dari situ gitu ya, dari situ beres tuh bahwa HTML cuma sampai sini doang. Ini adalah akhir dari halaman HTML atau halaman webnya seperti itu ya. Setelah itu di sini kasih jeda lagi biar lebih rapih gitu ya. Lalu dikasih break, artinya menunggu inputan selanjutnya dari si user. Kalau misalkan nggak ada garis atau nggak ada garis baru, ya print aja yang adanya aja gitulah. Nah, ini sisa-sisa logika di bawahnya. Oke, dari situ seperti apa lagi? Nah, kalau misalkan udah nggak ada koneksi lagi dari si klien atau nggak ada request dari klien, maka si Node MCU akan menutup koneksinya di sini nih. Jadi ibaratnya Node MCU itu bakal ngomong gini, hey klien, lu masih butuh gua nggak? Kalau nggak, gua stop nih. Kalau memang nggak ada yang di request, dia akan men-stop. Lalu dia akan ngasih tahu melalui serial bahwa hey, sekarang gua udah disconnect dari klien yang si A gitu, atau klien si B dan klien si C. Oke, simpelnya seperti itu. Dan gue saranin untuk memahami coding yang ada di sini, seluruh coding ada di sini, coba deh mending baca-baca dulu tentang HTML juga CSS supaya bisa lebih memahami apa yang ada di sini gitu ya. Tapi simpelnya seperti itu. Oke, kalau kalian gak mau pusing, kopas aja udah, simple aja boy. Dan kita save, lalu kita upload gitu ya, upload. Oke, udah berhasil. Nah, dia langsung masuk ke dalam serial terminal gitu ya. Di sini 9600 baud rate-nya, lihat di sini tulisan connecting to Huawei 140F. Sama ya di sini nih, connecting to Huawei 140F. Dan sekarang dia ngasih tahu nih, ternyata Node MCU sudah terkoneksi dengan IP address 192.168.8115. Kalau nanti alamatnya beda, sesuaikan aja. Ini kan tadi contoh ya. Oke. Nah, yuk kita langsung aja akses melalui web browser. Ya, gaskeun. Nah, sekarang si Node MCU ini lagi coba koneksi ke dalam Huawei 140F gitu ya, yang modem gua gitu. Dan oke, kita lihat. Di sini Node MCU sudah terkoneksi dengan Huawei dan mendapatkan alamat IP sesuai dengan tadi kita ya, 192.168.8.115. Bang, kalau misalkan gua beda gimana bang? Oke, nggak usah repot, nggak usah ribet gitu ya. Itu disesuaikan aja. Nanti juga dia bakal ngasih tahu. Makanya kita membutuhkan yang namanya serial biar bisa tahu alamat dari si server. Oke, yuk kita buka, kita copy gitu ya. Terus kita masuk ke dalam browser. Nah, ini dia tampilan dari website milik si Node MCU yang udah kita buat di dalam C++-nya. Di sini ada button, di sini ada state-nya, dan di sini ada logo yang udah gua modifikasi gitu ya. Oke, terus kalau kita lihat di dalam si serialnya, dia ngasih tahu nih, ternyata sekarang ada satu connection keep alive, ada satu connection. Kita menggunakan Apple WebKit, yaitu merupakan Google Chrome atau Apple WebKit kenalinya, dan dia minta berupa HTML gitu ya. Lalu client disconnected karena tidak ada koneksi lagi gitu, nggak ada permintaan lagi dari si klien, artinya udah beres koneksinya gitu ya. Begitu kita klik on, maka dia akan menyala lampunya. Oke, di sini dilihat terjadi update lagi, new client connect gitu ya. Kalau kita pencet off, dia akan mati. Oke, on, hidup lagi, off, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Dan di sini akan menunjukkan status bagaimana si klien itu meminta, ada LED off gitu ya. Di sini LED on, ada LED on seperti itu.
Nah, itu dia bagaimana cara membuat web server sederhana dengan menggunakan Node MCU ESP8266. Dan gua harap di video kali ini kalian makin terbantu untuk belajar bareng gua Dimas di Coders Indonesia, mempelajari Arduino, IoT, dan berbagai macam bahasa pemrograman. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya konten yang ada di sini semakin bermanfaat. Dan channel ini tentu makin maju untuk Indonesia yang makin pintar bersama IoT. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.